Pemirsa, gelombang laut setinggi 5 meter menerjang kawasan pesisir selatan Gunung Kidul, Yogyakarta. Seorang wisatawan terseret arus hingga ke tengah, namun berhasil diselamatkan oleh tim SAR. Ya, jadi ini adalah video amatir yang sempat viral diabadikan oleh seorang wisatawan, di mana terlihat ya pemirsa ya, ada satu orang wisatawan yang sedang bermain air di pantai yang kemudian terseret ombak hingga ke bagian tengah. Namun beruntung personil SAR yang siaga di lokasi ini berhasil menyelamatkan wisatawan tersebut. Jadi paling tidak ada gelombang setinggi 5 meter ini melanda seluruh kawasan pantai selatan Gunung Kidul pada Minggu siang kemarin. Selain merusak sejumlah lapak pedagang dan gazebo, kita juga tadi sempat melihat ada beberapa wisatawan yang terseret arus. Meski belum ada laporan kerusakan berat, namun hingga saat ini sejumlah titik pantai ini sudah kemudian dijaga ketat oleh tim SAR untuk mengawasi para wisatawan di tengah libur panjang Hari Raya Waisak. Masyarakat banyak yang pengen tahu ya tentunya Maria dan juga pemirsa, ini total tuh ada berapa wisatawan sih yang kemudian berhasil dievakuasi, dan juga proses dari evakuasi itu sendiri tuh gimana? Kan itu kan yang jadi pertanyaan. Ya kalau gitu kita langsung tanyakan saja, karena saya tidak bisa menjawab, kita tanyakan Itu kepada dia yang tadi. berada di lokasi. Sudah ada Pak Marjono yang terhubung bersama kami selaku koordinator Tim SAR Wilayah 2 Gunung Kidul. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Marjono. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak, salam siaga, selamat pagi. Selamat pagi. Salam siaga Pak. Tadi pertanyaan rekan kami Pak Gina Vita, Bapak kan berada di lokasi kemarin, turut juga melakukan evakuasi terhadap para wisatawan. Jadi total paling tidak di wilayah Bapak ada berapa wisatawan Pak yang sempat terseret gelombang tinggi ini Pak? Ya, kami laporkan dan dampak kenaikan gelombang kemarin, puncaknya kemarin pagi, ini di wilayah wisata Kabupaten Gunung Kidul, tepatnya di wilayah 2 Pantai Baron. Ini kurang lebih ada 10 wisatawan yang terseret ombak. Namun demikian karena kesigapan dari rekan-rekan Satlinmas yang berjaga di titik-titik pantai, alhamdulillah ke-10 wisatawan yang terseret ombak dapat kita selamatkan dengan selamat. Ya, ini di pantai mana saja ya Pak ya? Kejadian pada pagi kemarin, ini yang pertama di Pantai Watu Lawang, kemudian Pantai Indrini, kemudian di Pantai Kukup dan Pantai Sepanjang. Oke, jadi lokasinya berbeda-beda ya. Nah, Pak Marjono, jadi untuk proses evakuasi yang dilakukan oleh tim SAR kemarin itu seberapa sulit sih Pak? Bisa diceritakan nggak Pak? Dengan adanya wisatawan yang terseret, tepatnya di Pantai Indrini kemarin memang gelombang sangat tinggi, kemudian kunjungan wisata juga sangat ramai sekali. Kemudian personil yang berjaga melihat kejadian ada wisatawan terseret, kemudian mereka dengan sigap menggunakan papan boot, kemudian juga life jacket yang sudah dipakai, tidak terlepas sepanjang menjaga titik-titik objek wisata di pantai. Dan alhamdulillah walaupun dengan berjuang melawan ombak yang begitu besar, wisatawan tersebut bisa diselamatkan dengan selamat. Proses evakuasi itu berlangsung berapa lama Pak? Kurang lebih 30 menit Mbak, untuk proses evakuasi penyelamatan yang ada di Pantai Indrini kurang lebih 30 menit. Kemudian untuk di Pantai Sepanjang itu karena tergulung ombak kemudian terhantam papan kayu, itu sempat kita bawa ke rumah sakit RSUD Sabtosari. Pak Marjono, kondisi dari beberapa wisatawan yang sempat dirawat bagaimana Pak? Kondisi wisatawan yang kita tolong kemudian kita antar ke rumah sakit, alhamdulillah semuanya sudah bisa pulang dan bergabung dengan rombongan yang lain. Ya, Pak Marjono mungkin bisa dijelaskan ya Pak, kalau kita lihat di layar kaca gambar yang sempat diambil oleh salah satu wisatawan, cukup ramai sekali Pak kondisi di pantai, mengingat merupakan libur panjang Hari Raya Waisak ya Pak. Pada hari kemarin itu kondisinya seperti apa ya Pak Marjono ya? Ya, pada hari kemarin sesuai himbauan dari BMKG memang sudah diprediksi bahwa tanggal 14 sampai tanggal 20 ini ada kenaikan gelombang, namun kemudian puncak kenaikan tertinggi di 9,5 feet itu di hari kemarin atau pagi hari kemarin. Kemudian karena ini libur panjang, pengunjung
wisatawan yang berkunjung di pantai Kabupaten Gunung Kidul memang cukup ramai sekali, bahkan macet di beberapa titik objek wisata ataupun di jalan menuju kawasan wisata itu macet. Oke, Pak Marjono, tadi kan tanggal 14 sampai 20 Iya. ini sudah dirilis oleh BMKG ya terkait dengan potensi gelombang tinggi. Nah, bagaimana upaya antisipasi Pak yang dilakukan oleh petugas di sana? Apakah kemudian ada himbauan di sana, petugas yang berjaga atau seperti apa sih pemantauan Anda di sana, Pak? Ya mengingat hari ini juga termasuk hari libur, Pak Marjono. Betul sekali. Setelah mendapatkan himbauan dari BMKG, kita sebarluaskan atau kita beri informasi kepada khususnya warga masyarakat pesisir untuk selalu berhati-hati. Kemudian untuk pengunjung, kita juga tidak henti-hentinya memberikan himbauan baik itu lewat sosmed, juga lewat pengeras suara yang berada di titik-titik wisata. Namun demikian, karena Iya, Pak Marjono, maaf terlalu maksud saya banyaknya pengunjung, ketika kemarin Pak sehingga kami Marjono, masih kesulitan. Gimana Mbak? ketika kemarin terjadi ada 10 orang wisatawan yang terseret arus ombak, itu kan sudah dirilis oleh BMKG sebelumnya. Apakah kemudian ada petugas yang berjaga di sana ketika kejadian, kemudian ada imbauan khusus? Bagaimana pemantauan Anda di sana, di lapangan, Pak Marjono? Untuk di lapangan, memang dari beberapa instansi yang terlibat, baik itu TNI, Polri, dan juga dari Basarnas, ini juga selalu memberi himbauan kepada para pengunjung, terutama yang bermain air, jangan bermain air. Kemudian dengan adanya kenaikan gelombang, ini mari kita mencari tempat yang aman, kemudian momen kenaikan gelombang ini kita abadikan untuk menjadi kenangan tersendiri bagi wisatawan. Oke. Adakah tim SAR juga yang berjaga di sana, Pak? Ada. Memang semua titik-titik pantai di Kabupaten Gunung Kidul alhamdulillah sudah dijaga dari Satlinmas. Kemudian di wilayah 2 ini ada kurang lebih 9 titik objek wisata ataupun pos Satlinmas, ada 9 titik itu yang memantau 37 titik pantai. Baik. Jadi paling tidak wisatawan yang ke sana juga kemudian ada pemantauan dari tim SAR. Terima kasih banyak Pak Marjono atas informasinya pagi hari ini, Pak. Selamat pagi, Mbak. Selamat pagi, salam sehat selalu Pak